aku perasaan jiwa keibuan aku tuh, aku sebagai seorang ibu tuh jadi kayak udah gagal gitu ya, hancur gitu. Dia 2 bulan dirawat di sana barengan aku juga, jadi sekitar dia sebulanan lah dirawat di sana kan. Jadi duluan aku ya masuknya, aku 2 bulan dia sebulan. Dan sampai dokter pun mengatakan ke mama aku, ibu berdoa aja yang terbaik buat si dedeknya, kita sama-sama. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Drive those. Oke guys, welcome to my channel aku, Fitri Chan Haliana. Di video kali ini aku nggak akan ngeprank atau apa, tapi aku mau cerita lagi mengenai gimana aku besarin anak itu gitu. Jadi waktu anak pertama, waktu aku hamil itu tanpa suami, tapi untungnya itu ada keluarga, ada mama, ada papa gitu ya. Mereka selalu support aku, selalu nguatin aku, sampai dimana tiba-tiba yang waktu hamil anak pertama itu di usia 8 bulan atau mau nginjak 8 bulan kurang lebih. Jadi selama 2 minggu aku ngalamin sesak nafas. Udah gitu aku dilarikan ke rumah sakit, tapi semua menolak karena ruangan penuh dan aku di EKG gitu, katanya aku serangan jantung. Nah tapi setelah itu aku dirujuk ke rumah sakit RSHS Bandung ya. Di sana kita langsung dapat pertolongannya cepat banget. Kita itu kayak gimana ya, di sana itu pokoknya pasien itu nomor 1 kan gitu, nggak dilama-lamain atau gimana gitu ya. Jadi di sana aku dirawat kurang lebih selama hampir 2 bulan atau emang 2 bulan di sana. Nah jadi selama di sana aku diobservasi dulu di ruang bersalin gitu, tapi emang aku belum waktunya karena di situ aku antara hamil baru menginjak 8 bulan gitu ya. Nah di situ dokter merencanakan untuk SC, tapi nggak langsung SC juga ya, karena harus menunggu waktu dan harus menunggu ruangan khusus karena katanya aku punya bocor jantung gitu. Tapi alhamdulillahnya prediksi itu salah gitu. Nah kita balik lagi ke omongan aku yang tadi. Jadi waktu itu kita kan nunggu ruangan nih, udah nunggu ruangan, kita udah lama sekitar semingguan. SC itu diundur, akhirnya kita SC jam 9 pagi kita menuju ruangan operasi. Kita naik ke meja operasi dan pokoknya masih pagi. Anak aku yang pertama lahir. Kalian bisa lihat di pinggir ini ya fotonya. Lahir awal mulanya biasa, bayinya sehat, namun karena mungkin kurang bulan atau bisa disebut juga prematur ya, karena bobotnya cuma 2 kilo dan ada penurunan lagi jadi 1,7. Nah di situ bayinya drop atau kritis gitu ya. Kalian jadi gimana ya, aku nggak dikasih tahu karena takutnya kan aku kaget atau gimana gitu. Dan memang perasaan seorang ibu itu nggak bisa dibohongi ya. Pantesan hatinya nggak enak atau gimana, atau gelisah gitu setiap malam. Dan emang benar pas aku kesana itu dia kritis dan semua alat penuh terpasang di badannya dia. Tapi aku nggak sempet foto yang itu karena aku juga curi-curi foto di sana, karena di sana emang nggak boleh ngambil gambar atau video gitu. Nah aku tuh ngerasa sakit banget ya, kenapa aku bisa sampai gini gitu. Di situ sedih banget ngelihatnya, sakit banget karena semua alat terpasang.
dan menyusui pun nggak bisa ya karena dia pakai selang, dan aku pun terpasang alat-alat medis setelah SC itu, dan aku nggak bisa turun ranjang. Tapi aku untuk memutuskan memaksa suster dan dokternya untuk aku pengen lihat bayi aku gitu, dan alhamdulillahnya suster dan dokternya baik, jadi mereka bolehin aku ketemu. Tapi dia bilang, teteh nggak boleh nangis kalau nanti lihat dedeknya, teteh harus kuat. Di situ perasaan aku emang makin gak enak gitu ya, ada apa kok sampai segini. Dan ternyata pas aku sendiri yang lihat itu, jadi penuh banget sama alat, kondisinya emang benar-benar kritis, badannya kecil mungil gitu ya. Di situ aku perasaan jiwa keibuan aku tuh, aku sebagai seorang ibu tuh jadi kayak udah gagal gitu ya, hancur gitu. Dia 2 bulan dirawat di sana barengan aku juga, jadi sekitar dia sebulanan lah dirawat di sana kan. Jadi duluan aku yang masuknya, 2 bulan dia sebulan. Dan sampai dokter pun mengatakan ke mama aku, ibu berdoa aja yang terbaik buat si dedeknya, kita sama-sama berdoa karena si dedeknya itu dinyatakan udah gak ada. Jadi gimana ya, udah benar-benar gak ada gitu. Dari situ mama aku pasrah, dan mama aku belum berani bilang sama aku karena takutnya kenapa-napa. Nah selang itu jadi balik lagi ke awal, aku itu serba sendiri gitu. Kadang suka iri atau gimana, iri pastilah ya, namanya ibu hamil. Jadi ngelihat kok dia sama suaminya tuh, jadi gimana ya, kalau ngelihat orang hamil yang sama suaminya itu rasanya sakit, sedih, cuman aku suka nahan. Dan sedih banget gitu ya, setiap kemana-mana lihat orang hamil pasti ada suaminya di sampingnya, sedangkan aku kok nggak bisa toh gitu kan. Tapi di situ nggak apa-apa, aku masih punya mama, aku masih punya bapak. Jadi ya gitulah. Waktu sebelum 2 minggu sebelum aku dilarikan ke rumah sakit, terakhir aku ke mall, makan di mall bareng keluarga juga. Setelah makan bareng-bareng rame-rame, dan aku waktu di sekeliling keluarga aku itu, aku merasa walaupun aku nggak ada suami aku di samping aku, tapi alhamdulillah aku masih punya keluarga yang lengkap, dan alhamdulillahnya juga mama dan papa aku masih sayang sama aku gitu ya. Mereka peduli banget sama aku, mereka yang nemenin aku, mereka ada segalanya buat aku. Mereka nahan kesedihan mereka, ya kesedihan mama dan bapak aku di belakang aku, mereka nahan kesedihan itu semua. Dan pokoknya mereka yang bikin aku kuat dan bisa bangkit. Ini di situ aku udah nggak tahu, aku udah pasrah gitu ya. Tapi aku ingat lagi, aku punya mama, aku punya papa, terus aku juga sekarang aku udah punya anak gitu ya. Nah selang beberapa bulan waktu bayi aku mau pulang, dan aku seminggu udah pulang, jadi aku tiap hari nganterin ASI gitu, ASInya pakai botol, terus nanti aku kasih suster gitu. Dan suster yang kasihnya sih ya, karena nggak bisa langsung sama aku, jadi pakai kayak selang dalam mulutnya, terus jadi lewat suntikan gitu, suntikan yang besar, tapi nggak semua susunya bisa dikasihin karena namanya bayi prematur, nggak bisa banyak-banyak dan takutnya muntah gitu ya. Dan disitu aku benar-benar hancur banget pas lihat gitu ya. Alhamdulillahnya pas waktu selang beberapa bulan pulang ke rumah, dia sehat, aktif, dia lucu deh pokoknya ya.
Nah, fotonya juga ada di pinggir, kalian bisa lihat. Nah, jadi dia itu udah selang 3 bulan atau 2 bulan pulang ke rumah gitu ya guys. Aku udah gak ngerasa terlalu khawatir karena berat badannya pun udah mulai naik karena waktu pulang itu berat badannya udah 2,1, udah naiknya cepet banget. Dan emang kata dokternya kalau bayi prematur itu emang harus sering ditengokin sama ibunya dan diajak ngobrol, walaupun bayi itu gak bisa ngomong secara langsung sama kita, tapi dia di dalam hatinya dan perasaannya dia itu berbicara gitu ya guys. Nah, jadi aku gak sempat harusnya kan aku mau tedo kangguru dulu ya. Jadi bayinya itu ditempel ke dada kita sih. Jadi bayinya nggak pakai baju, aku juga nggak pakai baju, jadi ditempelin gitu ke kita. Tapi itu nggak sempet karena alhamdulillahnya keburu pulang dan bayinya sehat, aktif. Pokoknya kalian bisa lihat ya di pinggir fotonya, ada di pinggir. Nah, udah gitu. Pokoknya selang antara 2 bulan dan 3 bulan dia sakit lagi. Dia sakit perut. Awal mulanya sakit perut, dehidrasi juga. Jadi emang ASI aku udah gak boleh dikasihin karena masih ada efek samping dari obat jantungnya itu yang aku minum beberapa bungkus gitu karena bentukannya dari si obat itu serbuk. Nah, aku kalau nggak salah minum 3 bungkus gitu, tapi setelah pulang jadi ASI-nya nggak boleh dikasihin karena itu racun, katanya mengandung racun obat jantungnya, takutnya ke dedek bayinya katanya gitu. Ya aku memutuskan untuk terpaksa dong aku kasih formula gitu ya. Setelah aku kasih formula, karena namanya seorang ibu pengen ngasih yang terbaik ya buat anaknya, jadi aku coba. Awal mula aku kan di rumah sakit itu sebelum aku kasih ASI dikasih susu formulanya, pokoknya ada lah ya yang kotakannya warna biru. Nah, selang dari situ karena emang kayak yang nggak mau karena pas udah minum ASI aku, terus karena emang udah nggak boleh dikasihin juga kata dokternya, aku cobalah susu yang kotak biru itu, aku beli lagi di supermarket terdekat. Udah gitu dia kayak nggak mau, aku ganti lagi lah sama si kotak merah lagi. Maaf ya kan, ini nggak bisa aku sebutin merek-mereknya. Nah, aku beli susu si kotak merah itu, dia biasa aja, tapi namanya ibu kan pengen kasih yang terbaik, jadi aku kasih susu kalengan. Jadi bukan di kotak gitu ya. Aku harusnya kan belinya yang kecil dulu untuk percobaan, tapi aku malah beli langsung yang besar. Nah, setelah habis 800 gram susu kaleng itu, tiba-tiba dia dehidrasi. Awal mulanya sakit perut terus. Hari pertama aku pantau itu mungkin itu hal wajar karena bayi, katanya kan emang bayi sering baknya gitu ya. Aku pantau hari ke-1, ke-2 dan seterusnya hingga hari ke-7 itu kok makin banyak, terus dianya kayak lemes gitu ya, terus embun-embun kepala yang ininya tuh cekung. Jadi ya memutuskanlah aku untuk ke rumah sakit, dan di sana akhirnya dia disuruh dirawat juga. Disuruh dirawat sekitar 10 hari dapat di sana, dan setelah 10 hari pulang ke rumah 1 minggu. Selang 1 minggu kita larikan lagi ke RSHS karena dia masih sakit perut dan masih dehidrasi. Waktu diinfus di RSHS itu juga udah gak masuk ya infusan karena udah kering kulitnya gitu ya. Jadi terus si urat-urat, kan bayi masih kecil gitu ya, urat-urat kayak di tangannya gini, jadi mudah pecah gitu. Nah, jadi pecah-pecah terus karena dehidrasi itulah.
makannya susah, dan akhirnya bisa, tapi diinfusnya di kaki. Semalaman dia nangis karena mungkin sakit ya, jadi di pas bawah mata kaki gitu diinfusnya. Mungkin sakit atau gimana, sakit pasti ya, karena udah beberapa kali. Aku juga sebenarnya sampai nggak kuat sih ya nahan pengen nangis gitu, tapi aku harus kuat. Sedangkan di situ banyak suster juga, aku malu. Dan emang suster nyaranin suruh tunggu di luar aja kalau emang ibunya nggak kuat lihat dedeknya diinfus, karena takut pingsan kayak katanya. Ya katanya takut pingsan ya. Situ udahlah, kita udah bisa infusi adiknya. Terus selang di sana itu ada 3, alhamdulillahnya cuma sebentar, cuma 3 hari di sana. Selang 3 hari itu dokter nyaranin boleh pulang karena si adiknya udah aktif lagi dan udah nggak cekung, udah nggak dehidrasi gitu. Dokternya menganjurkan untuk pulang, tapi jadi dia itu sampai sekarang jadi alergi laktosa ya. Jadi kalau kan dia sekarang masih susu formula nih, jadi kalau dikasih susu formula itu harus yang non laktosa. Itu susah gampang sih nyarinya ya, karena kalau udah satu swalayan atau supermarket terbesar nggak ada, pasti udah nggak ada semua gitu ya, karena susu itu susah banget. Tapi alhamdulillah sih kesininya agak gampang dicari ya. Nah sekarang alhamdulillah anak yang pertama aku sehat, pinter, aktif, soleh. Jadi ada aja sih hal-hal yang lucu yang bisa bikin aku ketawa, yang di saat aku merasa lelah dengan semua perjuangan ini, aku ingat lagi anak aku yang nguatin aku gitu. Anak aku yang bikin aku jadi wanita hebat, wanita tangguh sampai saat ini. Sampai aku bisa ngebesarin dia sendiri, dan bukan sendiri ya, jadi dibantu juga sama mama papaku. Jadi dibalik itu mereka yang bantu aku gitu ya, dari pertama ngurus terus sampai sebesar ini, sampai usianya 19 bulan. Dan itu sayangnya dia nggak gimana ya, nggak pernah bisa ngerasain sosok ayah yang seutuhnya ada di samping dia gitu. Dia benar-benar nggak bisa ngerasain. Tapi aku juga harus bisa jadi ibu sekaligus jadi ayah untuk anak pertama aku. Jadi buat kalian yang merasa sendiri gedein anak itu, kalian salah. Karena dibalik itu pasti ada orang tua yang bantu kalian, orang tua yang bikin kuat juga kalian, yang bikin tangguh. Karena tanpa mereka kalian pun gak bisa ya, gak bisa langsung bisa gitu ngurus bayi, bisa gini-gini atau mandiin bayi, itu kan susah ya. Apalagi bayi prematur, bayi yang kecil banget ya, bobot 1,7 itu kecil banget ya, mungkin segede botol segini ya, kurang lebih lah, pokoknya botol segede botol itu kecil banget ya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah tumbuh dengan besar, tumbuh dengan kuat, jadi penghibur mamanya di saat mamanya sedih, di saat mamanya terpuruk. Dia yang selalu nguatin mamanya, di saat mamanya mau nyerah pun dia yang selalu nguatin. Untuk anaknya mama, Ranya Syaraulia, terima kasih udah hadir buat mama. Terima kasih juga buat mama papa yang udah bantu aku selama ini. Mungkin sekian video dari aku. Next time aku akan bahas anak aku yang kedua ya, putri kedua aku. Dan mungkin sekian dulu video dari aku. Thanks for watching.
Bye bye. Tunggu vlog selanjutnya ya.